Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia Sulistiani dari Satu Informatika B dengan NIM 24411060159. Di sini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari soal UTS dari buku Kemahiran Berbahasa Indonesia halaman 185. Yang pertama ada: jelaskan hubungan antara mahasiswa dengan kreativitas menulis dan gambarkan dengan contohnya. Jawaban dari saya, hubungan antara mahasiswa dengan kreativitas menulis sangatlah penting dan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan diharapkan juga mahasiswa aktif menulis kreatif sebagai bentuk pengembangan dan implementasi wawasan keilmuan mahasiswa. Karena ketika mahasiswa bisa dalam menulis kreatif, maka dapat dipastikan bahwa mahasiswa tersebut dapat berpikir secara kritis, cerdas, kreatif, dan juga berpengetahuan luas. Dengan kenyataan ini, kemampuan dan keterampilan menulis harus dikuasai oleh mahasiswa. Contoh hubungan antara mahasiswa dengan kreatif menulis itu sangatlah banyak. Salah satunya, mahasiswa setiap hari itu bergelut dengan bidang jurusan keilmuan yang diambilnya. Jadi pastilah ada tugas-tugas yang mengharuskan untuk menulis, mulai dari makalah, esai, review, artikel, dan masih banyak lagi. Nah, jika mahasiswa sudah paham dan tahu bagaimana cara menulis kreatif, maka tugas-tugas tersebut akan lebih mudah dilakukan. Yang kedua, ada jelaskan pengertian menulis ilmiah, ilmiah populer, dan sastra, dan berilah contohnya. Jawaban dari saya, menulis atau penulisan ilmiah merupakan aktivitas kreatif yang dilakukan penulis sebagai subjek dalam mempersepsi objek berdasarkan pada sistem konvensi tertentu. Contoh jenis-jenis penulisan yang masuk dalam karya ilmiah ini antara lain makalah, kertas kerja, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain. Ilmiah populer, penulisan yang biasanya membahas persoalan secara terkini dengan teknik penulisan dan pengungkapan yang bisa dipahami oleh masyarakat luas. Basis penulisan ilmiah populer adalah aktivitas kreatif penulis sebagai subjek dalam membahas suatu fenomena secara objektif yang penulisannya dikreasikan secara subjektif. Contohnya, penulisan yang dipublikasikan di media massa seperti ada esai, artikel media massa, tajuk rencana, dan lain-lain. Selanjutnya ada sastra, yaitu merupakan jenis penulisan yang dilakukan oleh penulis dalam mempersepsi fenomena dengan menggunakan daya imajinasi penulisnya yang subjektif dan ditulis dengan sistem konvensi tertentu. Contohnya itu sangat banyak ya, ada puisi, sajak, gurindam, dongeng, fabel, novel, dan lain-lain. Lalu nomor 3, jelaskan karakteristik menulis ilmiah, ilmiah populer, dan sastra, dan berilah contohnya. Jawaban saya, karakteristik dalam menulis ilmiah itu ada tulisan bersifat objektif karena fenomena sebagai data ditulis secara objektif berdasarkan sudut pandang ilmu pengetahuan tertentu dan penulisannya menggunakan kaidah-kaidah ilmiah serta menggunakan metodologi. Yang kedua ada ilmiah populer. Itu karakteristiknya adalah yang pertama subjektif, yaitu penulis menyampaikan gagasan sesuai pengetahuannya sendiri. Yang kedua ada objektif, yaitu membahas suatu fenomena dengan data yang konkret dan disampaikan apa adanya. Lalu yang ketiga ada subjektif, yaitu dalam menentukan model penulisannya data-data yang objektif ditulis dengan teknik-teknik yang subjektif. Karena tidak ada sistem yang jelas dan mengikat seperti penulisan ilmiah dan sastra. Lalu yang terakhir ada karakteristik dari sastra. Itu dalam bahasa sastra terkandung unsur dan tujuan keindahan. Bahasa sastra juga lebih dominan menggunakan perasaan daripada pikiran dan merupakan hasil kerja imajinatif. Nomor 4, jelaskan persamaan dan perbedaan antara penulisan ilmiah, ilmiah populer, dan sastra dengan disertai contohnya. Jawaban saya, persamaan dari ketiganya sendiri itu yang pertama, ketiganya menggunakan bahasa yang sama-sama mudah dipahami. Terus yang kedua, dalam aspek komunikasi, ketiganya itu bertujuan untuk menyampaikan ide atau informasi kepada pembaca. Terus yang ketiga, dalam hal struktur, ketiganya memiliki struktur yang jelas meskipun berbeda format.
Lalu perbedaan dari ketiganya, yang pertama, jika menulis ilmiah itu menggunakan referensi yang sumbernya jelas dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya ada dari makalah, laporan penelitian, skripsi, dan lain-lain. Yang kedua, penulisan ilmiah populer, penentuan dan pengambilan data-datanya itu dari fenomenanya dilakukan dengan pengamatan yang impresif, didasarkan pada subjektivitas penulis dalam memberikan deskripsi, interpretasi, dan solusi terhadap objek, didasarkan pada perspektif ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya ada esai, artikel media massa, dan lain-lain. Yang terakhir, penulisan sastra itu menggunakan subjektivitas yang imajinatif, dituliskan dengan bahasa-bahasa sastra yang estetis, subjektif, dan menekankan aspek rasa dengan penggunaan aspek metafora. Contohnya itu ada novel, puisi, dongeng, sajak, dan lain-lain. Itulah jawaban saya dari tugas UTS. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.